Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Dunia Islam. Hari Raya Idul Fitri merupakan momen bahagia bagi semua umat muslim setelah 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ibnu Arba'i menuturkan dinamakan Aid karena momen itu selalu hadir pada setiap tahun dengan penuh rasa gembira. Namun, apa jadinya jika di momen penuh sukacita itu masih ada sebagian orang yang bersedih karena tidak bisa merayakan Idul Fitri sebagaimana mestinya, seperti kisah sebatang kara anak yatim yang diadopsi oleh Rasulullah SAW. Dikisahkan suatu ketika Rasulullah SAW berangkat untuk melaksanakan salat Aid. Di perjalanan, beliau melihat begitu banyak anak-anak bermain dengan cerianya. Tapi Rasulullah SAW terkejut begitu di hadapannya ada seorang anak kecil, seorang diri dengan pakaian kumal sembari menangis. Merasa iba, Rasulullah SAW pun bertanya, "Wahai anak kecil, apa yang membuatmu menangis? Kenapa tidak ikut bermain bersama teman-temanmu?" Kebetulan anak kecil itu tidak tahu bahwa yang di hadapannya adalah seorang rasul. Anak itu menjawab, "Wahai laki-laki di hadapanku, ayahku telah meninggal saat mengikuti suatu peperangan bersama Rasulullah. Setelah itu ibuku menikah lagi dan memakan semua harta-hartaku. Lalu bapak tiriku mengusirku dari rumah. Sejak itu, aku pun tidak lagi memiliki makanan, minuman, pakaian dan rumah. Ketika telah sampai hari Idul Fitri, aku melihat begitu banyak anak-anak berbahagia dengan ayah-ayah mereka. Aku pun sedih dan menangis." Setelah mendengar penjelasan anak yatim tadi, Rasulullah SAW merasa begitu iba dan bermaksud untuk merawatnya. "Wahai anak kecil, bersediakah jika aku menjadi bapakmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi kedua saudara laki-lakimu, dan Fatimah menjadi saudara perempuanmu?" tawar Rasulullah SAW. Anak itu pun tahu bahwa laki-laki yang dihadapannya itu adalah Rasulullah. "Bagaimana mungkin aku tidak senang, wahai Rasulullah?" jawab sang anak dengan penuh gembira. Nabi pun membawanya pulang ke rumahnya, memberinya pakaian yang indah, memberi makan sampai kenyang, menghiasinya, dan memberinya minyak wangi yang harum. Sekarang anak yatim itu bisa bermain dengan penuh tawa bahagia bersama teman-teman seusianya. Melihat itu, anak-anak yang lain melihatnya penasaran. "Bukannya engkau yang dahulu menangis, mengapa sekarang terlihat begitu bahagia?" tanya mereka penasaran. Anak yatim itu menjawab, "Memang dulu aku kelaparan, tapi sekarang aku kenyang. Dulu pakaianku buruk, kini sudah tiada lagi. Dulu aku seorang yatim, tapi kini Rasulullah SAW adalah ayahku, Aisyah ibuku, Hasan dan Husain saudara laki-lakiku, Ali pamanku, Fatimah saudara perempuanku. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia?" Anak-anak yang mendengar pengakuan itu merasa iri. "Andai saja bapak kami syahid saat peperangan, pasti sudah seperti engkau." Setelah Rasulullah SAW wafat, anak itu kembali terlunta sebagai anak yatim. Kemudian diasuh oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kisah Rasulullah SAW dan anak yatim di atas memiliki beberapa pelajaran penting yang perlu kita teladani. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, momen Idul Fitri merupakan momen berbahagia, tapi jangan sampai kita terlarut-larut dalam kebahagiaan diri sendiri sampai melupakan nasib orang lain. Kedua, pentingnya rasa tanggung jawab. Sebagai Nabi sekaligus kepala negara, Rasulullah memiliki rasa tanggung jawab penuh terhadap rakyatnya. Ketika beliau melihat ada sebatang kara anak yatim yang ayahnya meninggal karena peperangan, dengan sifat kepemimpinannya, Rasulullah merasa bertanggung jawab dan tanpa pikir panjang mengadopsinya. Ketiga, anjuran mengasihi anak yatim. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Aku dan orang yang mengurus anak yatim, keduanya di dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Apa yang telah kami sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua.
Di hari yang fitrah ini, marilah kita saling bermaaf-maafkan. Dan jangan lupa untuk kalian semua subscribe, karena subscribe itu gratis. Ayo buruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.